Ya, oke ya, rekan sekalian, terima kasih sudah bersama-sama dengan saya lagi. Dan eh, ini adalah kelas final dari batch ketiga dari rangkaian 100 model manajemen kelas dunia yang saya ingin perkenalkan. Jadi di dalam batch 3 ini kita belajar tentang strategi dan positioning. Dan hari terakhir ini kita akan membahas mengenai 4 model utama yang menjadi dasar daripada perkembangan model-model selanjutnya. Ya, jadi nanti kita akan belajar mengenai core competencies dari Siki Prahalat, kemudian brand equity dari David Eker, nanti value discipline, dan juga Blue Ocean Strategy dari Chan Kim, ya, Profesor Chan Kim dari INSEAD. Jadi memang kalau kita bicara mengenai core kompetensi gitu ya, ini adalah sebenarnya hasil dari penulisan artikel sebenarnya. Jadi Gary Hamel dan Siki Prahalat ini penulis daripada core kompetensis menulis suatu artikel ya yang berjudul Core Competencies di Harvard Business Review dan akhirnya menjadi sangat terkenal sekali ya. Jadi mereka mengatakan bahwa core products, business and products itu semuanya itu bergantung kepada core competencies. Jadi bergantung kepada kompetensi inti. Karena mereka bilang bahwa yang tidak bisa diimitasi itu mestinya adalah core kompetensi, gitu ya. Karena kedalaman pengalaman dan kedalaman informasi, pengetahuan, insight yang tidak bisa dikejar sama kompetitor mestinya, gitu ya. Jadi makanya dia mengatakan core kompetensi ini merupakan salah satu strategic manajemen yang penting. Nah, kalau kita lihat gambar ini memang eh, dia memberikan beberapa contoh ya, misalnya quality seed growth ya, jadi artinya ada eh, potensi atau ide bisnis yang baik, kemudian fast distribution, ada strong family brand, organic. Dan ini semuanya adalah berkaitan dengan apa yang nanti saya jelaskan. Nah, problem statement-nya itu adalah berkaitan dengan how can my organization develop a competitive advantage through core competencies, gitu ya. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan ini bisa menciptakan keunggulan bersaing sebenarnya. Jadi ini memang satu penelitian atau satu tesis yang sifatnya abadi nih berkaitan dengan competitive advantage. Jadi keunggulan bersaing ini adalah hal utama ya di dalam organisasi. Maka selalu akan jadi bahan pembicaraan dan selalu menjadi bagian daripada perenungan di dalam kelas-kelas strategic management. Gitu ya. Jadi the praise, jadi kata-kata daripada core competencies ini derive dari penulisan Hamel dan Prahalat di Harvard Business Review articles, ya judulnya The Core Competence of the Corporations, gitu ya. Jadi dia bicara bahwa di dalam perusahaan tuh ada collective knowledge katanya gitu. Jadi ada collective knowledge. Collective knowledge ini yang dipakai untuk mengkoordinasi semua kegiatan bisnis. Jadi baik dari production skills maupun juga dari teknologi ya. Jadi ini ada collective knowledge. Jadi kolektif itu kan kumpulan ya. Kolektif itu artinya kumpulan. Jadi ini kumpulan ilmu pengetahuan dan the authors jadi Hamel dan Prehalat ini suggest ya bahwa competitive advantage daripada organisasi ini ya bisa di-develop ya, bisa difokuskan ya secara kolektif ya, bisa secara kolektif dan kemudian bisa dibagikan gitu ya, bisa dibagikan untuk untuk perusahaan melalui kapabilitas dan keahlian-keahlian yang ada gitu. Nah, sehingga akhirnya menciptakan banyak sekali core products ya dan atau core services yang bisa dipakai sebagai competitive advantage gitu. Nah, jadi memang dalam hal ini core products ini bisa saja katanya tidak perlu dijual ke end users gitu ya, tetapi dipakai untuk membangun sesuatu gitu ya. Jadi dipakai untuk membangun sesuatu yang lebih banyak, yang lebih besar gitu ya. Jadi dia mengambil contoh kayak gini, bagaimana GE General Electric ya General Electric ini mendevelop
manajemennya gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan memang General Electric itu sangat kuat sekali di manajemen ya. Dan kita tahu bahwa manajemen ini satu core kompetensi yang penting juga ya. Jadi kalau kita melihat disiplin ilmu HR atau HC ya, Human Resource and Human Capitals, kita tahu bahwa ini akan menjadi fondasi di masa depan ya, manajemen ini. Oleh karena memang kita perhatikan misalnya contoh Tom Peters ya, salah satu manajemen guru itu dia pernah nulis buku judulnya Reimagine. Dia mengatakan bahwa McKinsey, ya konsultan terbesar di dunia itu bukan hebat karena banyak ide, banyak model bisnis, banyak strategi framework, bukan. Yang membuat McKinsey jadi hebat itu karena people-nya dibilang. Jadi mereka itu pinter banget nyari people. Nah, itu manajemen tuh ya. Jadi bagaimana structure daripada manajemen. Kita tahu ini penting sekali. Kedua, Gary Hamel sama Prahalad juga bicara mengenai Zara. Jadi Zara itu dia bilang kuat banget di supply chain. Jadi supply chain ini sangat lean gitu ya, sangat benar-benar sangat mean, dan kemudian banyak sekali ya terobosan-terobosan supply chain di Zara, sehingga menyebabkan dia sangat efisien, efektif ya di dalam mengcapture customer demand. Dan juga dimatchingkan dengan supply yang ada. Jadi waste manajemennya itu sangat keren sekali. Pixar misalnya, Pixar Studios ya, bagaimana dia membangun kompetensi yang luar biasa di animations ya. Kita kalau nonton film-film Pixar, kita pasti geleng-geleng kepala tuh, gila banget tuh ya, bagaimana dia bisa buat animationsnya sampai segitu hidup gitu. Nah itu adalah kemampuan kompetensi inti daripada Pixar yang tidak dimiliki oleh banyak studio sebenarnya. Kemudian Zappos ya. Ini Zappos ini dapat banyak sekali perhatian dunia, termasuk studi kasus di MBA kelas di seluruh dunia. Zappos ini, rekan-rekan sekalian mungkin boleh beli buku ini ya, buku tentang Zappos ini. Karena apa? Karena dia ini bukan fokus ke bisnis, bukan fokus ke produk, bukan fokus kepada distribution. Lucunya dia tuh fokusnya kepada corporate cultures. Jadi dia mengatakan bahwa pegawai yang happy itu akan membuat customer happy, ya gitu. Jadi Zappos ini keren banget ya, dia nurturing corporate cultures. Jadi dia membuat orang-orang di dalam itu bukan hanya jadi pinter, tapi happy gitu ya, jadi happy kerja sama dia gitu. Dan itu membuat akhirnya legendaris juga ini ya, Zappos legend sekali. Saya tidak tahu dalam kondisi pandemi seperti ini apakah Zappos Zappos ini dalam kesulitan ya, karena saya tidak pernah dengar kabar tentang Zappos sulit atau enggak, tapi ya sekali lagi ini sesuatu yang kita sebut dengan kompetensi. Singapore Airlines misalnya dengan services-nya gitu. Jadi bagaimana dia implement services. Singaporean Girls ya. Bagaimana dia membranding services-nya luar biasa. Ini service blueprint-nya Singapore Airlines menjadi service blueprint banyak airlines di seluruh dunia. Mereka benchmarking-nya semua ke Singapore Airlines. Nah, ini adalah core kompetensi nih gitu ya. Jadi menurut Hamel dan Prahalad ya, organisasi itu bisa saja mengkomunikasikan 1, 2, 3 core kompetensi di dalam bisnisnya, sehingga menjadi semakin sulit untuk diimitasi. Jadi sasaran penulisan ini daripada Hamel dan Prahalad ini adalah bagaimana membuat satu strategic advantage yang bisa dipakai sehingga punya keunikan di dalam competitive advantage, ya, di dalam keunggulan bersaing, sehingga tidak mudah ditiru. Jadi sasaran semua perusahaan hari ini adalah membuat sesuatu agar tidak mudah ditiru sebenarnya. Itu adalah strategic management yang menurut saya ya abadi gitu ya, abadi karena nyari terus kan.
Jadi Hamel dan Prahalad state that core competencies can only be effective kalau mereka fulfill 3 kriteria, dia bilang. Jadi kalau mau dapetin core kompetensi ini harus memenuhi 3 kriteria. Ya, satu adalah they contribute to the end of customer experience benefit. Jadi customer experience benefit. Kemudian widely reusable for many products, gitu ya. Jadi bisa dipakai terus-menerus untuk banyak produk, untuk banyak jasa, ya, dan pasar, gitu ya. Dan tidak mudah ditiru. Ya, jadi ada 3, ya, 3 hal ini. Jadi kalau ada satu model, ya, entah itu manajemen, entah itu budaya, entah itu adalah produksi, inovasi, misalnya sistem, gitu ya, yang bisa memenuhi 3 kriteria ini, maka Sike Prahalad dan Gary Hamel mengatakan, ini bisa jadi core kompetensi, dia bilang, ya. Jadi ingat, pertama adalah sistem ini atau model bisnis ini atau strategic thinking ini atau prosedur itu, gitu ya, itu contribute to the end customers experience benefit. Jadi model-model ini nanti bisa gunanya itu adalah manfaatnya itu adalah untuk customer experience. Kedua, bisa dipakai terus-menerus model ini untuk menciptakan produk-produk yang keren-keren, gitu ya, produk-produk keren. Atau bisa dipakai terus-menerus kepada berbagai jenis pasar, ya. Dan ketiga adalah tidak mudah ditiru. Tidak mudah ditiru. Nah, makanya kenapa nanti kalau kita bicara mengenai David Eker, gitu ya. Nanti kalau kita bicara tentang David Eker, managing brand equity di model selanjutnya. Nah, brand equity itu punya satu framework, yaitu yang disebut dengan other proprietary assets. Jadi other proprietary assets adalah aset-aset yang tidak mudah ditiru oleh karena dipatenkan, dilegalkan, dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang disebut dengan aset, gitu. Nah, how to use the model? Jadi Hamel dan Prahalad ini merekomendasikan, gitu ya, beberapa approach untuk menggunakan model ini. Satu adalah strategic intent. Jadi menurut Sike Prahalad dan Gary Hamel, kalau kita nyari-nyari secara organik, gitu ya, pertumbuhan, sistem, growth, bisnis model, itu melalui kegiatan-kegiatan organik, maksudnya trial error, ya. Organik itu kan trial error, jadi pakai sistem ini, ya sudah, pakai, kalau gagal buang, cari model lain, atau ada satu prosedurnya dicoba, gagal, ya udah, bikin yang baru, gitu. Nah, menurut dia, kayak seperti ini terlalu organik, jadi akhirnya menyebabkan tidak cepat, gitu, tidak cepat. Jadi menurut dia, cara yang paling cepat itu untuk mendapatkan ini, kan ada 3 kriteria tadi, ya, gitu ya. Jadi customer experience benefit, kemudian bisa dipakai untuk memproduksi produk dan masuk ke market yang lain. Ketika tidak mudah diimitasi, mereka usulkan harus dibikin strategic intent. Jadi strategic intent itu maksudnya adalah suatu strategi yang dibuat secara intention. Jadi dibuat secara sadar, gitu. Kita mau ke sini deh, gitu ya. Kita mau ke sini. Kita bikin kompetensi ke sini yuk, gitu. Nah, itu namanya strategic intent. Jadi strategic intent itu menurut daripada Hamel dan Prahalad itu adalah semacam target yang di stretching, gitu ya. Jadi itu target goals yang di stretching. Jadi misalnya tadi ya, Zappos itu corporate culture. Nah, corporate culture-nya itu misalnya adalah customer happy kalau lihat employee happy. Nah, itu dia stretching goals-nya. Ya, jadi dia stretching goals-nya. Dia buat bukan hanya employee yang happy, tapi misalnya stakeholders-nya yang happy, gitu ya. Jadi pemegang saham happy, customer happy, karyawan happy, government happy, LSM happy, gitu ya. Jadi dia stretching itu sehingga forces, ya, memaksa perusahaan itu untuk apa? Untuk compete, gitu ya, in innovative ways. Karena apa? Karena dia harus membuat semua happy dan connecting, gitu ya, connecting. Nah, itu. Kedua, Sike Prahalad dan Gary Hamel mengusulkan untuk melakukan identifikasi core competencies, gitu ya, yang bisa support strategic intent, gitu ya, dengan
mempertanyakan 4 pertanyaan ini. How long could we dominate our business if we didn't control this competency? Nah, jadi dia mengatakan, seberapa lama sih kita bisa mendominasi bisnis kita ini di dalam segmen itu tanpa kita punya atau tanpa kita tidak bisa kontrol itu ya, namanya kompetensi itu. Jadi dia minta kita jawab pertanyaan ini gitu ya. Kedua, what future opportunities ya would we lose without it? Jadi ada peluang di masa depan apa yang hilang oleh karena kita tidak capture, tidak ambil, tidak exercise core kompetensi ini. Terus yang ketiga, does it provide access to multiple markets? Apakah kompetensi ini bisa dipakai di beberapa market? Gitu ya. Jadi mungkin maksudnya Gary Hamel adalah masuk ke negara-negara gitu ya. Karena kan kalau kita masuk negara itu berarti kan beda culture, beda sistem, beda prosedur, beda apa. Nah itu bisa nggak ini ya model ini bisa agile nggak masuk ke macam-macam market. Keempat, do customer benefit revolve around it. Jadi apakah bisnis model atau hal-hal yang seperti ini bisa membuat customer itu terus mendapatkan manfaat, gitu ya. Nah ini jadi sesuatu yang menarik sekali. Jadi kalau kita ingin membuat core kompetensi, ada yang ketiga, yaitu yang ketiga itu adalah ketika kita identified core kompetensi itu, kita harus enhance katanya gitu ya. Kita harus enhance by investing. Jadi terus di invest dengan apa ya? Dengan needed technologies, jadi dengan teknologi tertentu gitu ya. Mungkin infusing resources, kita suntik dengan sumber-sumber daya tertentu ya, melalui business unit kah, untuk melalui aliansi kah begitu ya. Jadi si Hamel dan Prahalat ini advice-nya gini, harus di-eliminate barriers between business unit. Nah, ini ngomong satu aspek ini saja rekan sekalian ya, elimination of barriers between business unit. Ini ngomong silo ini aja ini sudah rumit minta ampun nih, ya. Saya sudah ketemu dengan banyak perusahaan di Indonesia dan ya elimination of barriers ini nih mudah dikatakan tidak mudah dilaksanakan. Nah, ini nanti ada pengaruh karena kita kan kemarin belajar KPI, Key Performance Indicator dan macam-macam. Jadi akhirnya terjadi dilema sebenarnya, ya dilema. Ya nanti saya akan ngomong banyak tentang apa ya dilema itu ya nanti di model-model selanjutnya. B, identifications of projects and people who embody the firm's core competencies. Jadi dia mengatakan selain kita harus eliminate barriers, kita harus hilangkan apa silo-silo, kita harus bisa identifikasi orang dan project apa yang bisa ya kan ngejagain ya atau memakai gitu ya kompetensi ini. Dan yang ketiga adalah kita harus kumpulin ya semua para managers ini mungkin setiap tahun atau setiap setengah tahun untuk mengidentifikasi next generation competencies. Ya, jadi kan sekalian perhatikan ya, marketing misalnya ya, marketing 1.0 itu kan product oriented. Marketing 2.0 itu kan service oriented. Marketing 3.0 itu kan lebih kepada experience oriented, ya kan. Kalau marketing 4.0 kan digital oriented. Jadi ketika Anda masuk dari produk ke services kan ganti kompetensi. Service ke experience ganti kompetensi, ya kan. Service ke digital ganti kompetensi, betul. Jadi setiap kali terjadi perubahan akan terjadi perubahan kompetensi atau penambahan kompetensi. Maka Zikir Prahalat dan Gary Hamel mengatakan harus kemudian terus lihat apakah ada terjadi perubahan. Kalau ada perubahan mau ditambahin nggak kompetensi baru gitu ya. Nah, itu dijadikan core kompetensi. Nah, jadi hasilnya itu adalah berkaitan dengan suggestions ya bahwa company itu bisa create sustainable competitive advantage dengan fokus kepada core competencies dan terus-menerus translating ya terus-menerus menerjemahkan gitu ya valuable resources ini ya kan sehingga tidak bisa secara perfect diimitate ya kompetitor katanya kan
belajar dan imitate. Jadi si Hamel dan Prahalat bilang, ya coba dibuat satu kompetensi yang ya nggak bisa sempurna-sempurna amat diimitasi lah gitu ya. Atau digantikan gitu ya, digantikan oleh perusahaan-perusahaan lain atau digantikan oleh kompetisi-kompetisi lain ya tanpa adanya effort yang besar. To drive the identify core competencies move in line with the growing popularity of outsourcing. Jadi ya gara-gara Hamel dan Prahalat ini industri outsourcing jadi makin gede. Kenapa? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang punya kompetensi inti, gitu ya. Mereka itu malah akhirnya jualan kompetensi intinya. Jadi mereka menjual kompetensi intinya untuk dapetin duit, gitu. Jadi ini mereka bilang bahwa banyak perusahaan akhirnya terstimulasi untuk identify core activities dan kemudian mengabaikan yang non-core. Nah, yang non-core ini sebenarnya bagi perusahaan lain mungkin bisa disebut sebagai core kompetensinya dia. Nah, jadi akhirnya perusahaan yang menganggap aktivitas itu non-core, dia outsourcing gitu ya. Jadi si Prahalat dan Hamel mengatakan, nah akhirnya yang kita sebut dengan core kompetensi itu ternyata bisa dikonsider sebagai bisnis juga gitu. Tetapi si Prahalat dan Hamel juga pernah ya mengatakan bahwa if a company could maintain world manufacturing dominance in core products gitu ya, it would deserve the power to shape the evolution of end products. Ya kan. Jadi dia pernah ditantang gitu loh. Ya, pernah ditantang perkataan-perkataan mereka ditantang katanya, ini kalau pabrik-pabrik ya dunia ini sudah ada core produknya dan dia dominance di produk tersebut gitu ya. Sebenarnya banyak pabrik mestinya bertahan dong gitu ya, bertahan. Nah, tapi ternyata banyak contoh-contoh di Jepang perusahaan-perusahaan besar yang dalam satu abad akhirnya malah banyak yang bangkrut juga katanya gitu. Ketika mereka punya core kompetensi tertentu. Nah, tapi si Prahalat sama Gary Hamel pasti akan membahasnya atau membalasnya atau berargumentasi bahwa sebenarnya setiap saat ya harus ada evaluasi terhadap kompetensi baru gitu ya. Nah, itu mungkin alasan. Kalau saya jadi Prahalat dan Gary Hamel pasti akan ngomong gitulah. Nah, ini comments yang saya dapatkan banyak sekali dari para pakar. Mereka mengatakan bahwa Gary Hamel sama si Prahalat itu sebenarnya ngambil atau mengembangkan teori dari Barney and Rumelt. Kemudian Barney and Rumelt itu ngambil teori dari Piver dan Salanchik ini. Nah ini jadi scholar ini sebenarnya sudah pernah ngomong tentang RBV, Resource Based View. Jadi Piver dan Salanchik, Barney and Rumelt, dia bilang competitive advantage itu mainly to be found within their organizations, building on capabilities that comply with VRIO, valuable, rare, not easily imitable, and organizable. Jadi bayangkan ya, jadi saya kalau Bapak dan Bapak sekalian kalau lihat perkembangan model-model teori ya, nanti Anda tahu bahwa sebenarnya sudah banyak penelitian, terus dikembangkan, tetapi ada titik di mana momentum ya sehingga membuat Hamel dan Prahalat ini jadi lebih terkenal dibandingin Barney and Rumelt atau Piver and Salanchik. Gitu ya. Nah, inilah the power of personal branding sebenarnya. Jadi sebenarnya sudah ada teori-teori mengatakan bahwa ya memang harus dari pandangannya dari inside out gitu ya, inside out. Nah, sedangkan kita kemarin belajar Michael Porter kan, belajar Ansoff yang mengatakan bahwa harus dari outside in gitu ya. Nah, ini kan kayak dua sisi koin. Sisi koin itu satu inside out, satu outside in gitu ya. Nah, sehingga para teoris, para strategis mengatakan Gary Hamel sama Prahalat ya sama aja sama Porter sama Ansoff. Artinya sama
maksudnya sama timpangnya. Oleh karena apa? Karena kalau terlalu lihat dari inside out, berarti kamu harus punya resource yang luar biasa besar dong. Karena perubahan di luar sana itu kan terus berubah. Jadi kompetensi tiba-tiba cepat sekali berubah gitu. Nah, apakah perusahaan punya kemampuan untuk catch up gitu, untuk terus membangun kompetensi? Nah, itu pertanyaan daripada strategis. Tetapi kalau kritik terhadap Porter dan Ansoff, mereka mengatakan terlalu lihat luar juga, dia bilang. Perusahaan itu kayak enggak ada fondasinya, berubah terus gitu. Jadi itu menyebabkan human capital-nya jadi apa? Jadi belum apa-apa harus berubah, belum apa sudah berubah. Nah, kita tahu bahwa perubahan-perubahan kecil maupun besar di dalam organisasi itu nggak nyaman, nggak nyaman. Nah, ini comments lah yang saya kumpulkan gitu, comments yang saya kumpulkan dari beberapa pakar gitu terhadap teori ini, gitu ya. Nah, itu. Dan ini adalah buku-buku yang saya coba lihat gitu ya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa melihatnya lagi dari Barney, dari Crook, ya, dari Hamel sendiri, ya. Oke, jadi ini satu. Yang kedua, kita belajar tentang David Eker. Nah, ini Profesor David Eker ini keren banget bukunya, Managing Brand Equity, terbit tahun 91 begitu. Dan sampai hari ini tuh mempengaruhi semua konsultan di seluruh dunia, mempengaruhi semua bisnis di seluruh dunia. Nah, tapi kalau kita nanti pelajari di referensi, nah, kita nanti akan temukan ada satu lagi orang yang keren banget, namanya Profesor Keller. Nah, nanti kita ini ya, saya tidak membahas Keller karena kalau saya lihat-lihat David Eker lebih terkenal. Keller itu lebih di akademis sebenarnya. David Eker itu lebih ke profesional, lebih terkenal di bisnis dia. Maka saya lebih baik ambil David Eker ketimbang Profesor Keller. Nah, jadi kalau kita lihat dari hal ini, sebenarnya teorinya sederhana. Ya, David Eker mengatakan brand itu ada hartanya, dia bilang. Ada hartanya, ada equity-nya. Gitu ya, ada equity-nya. Nah, equity ini nanti digunakan untuk create value, untuk enhancing customers experience atau customers acquisitions. Gitu ya. Jadi bisa kalau kita bicara tentang brand itu kan gunanya itu kan untuk akuisisi, ya kan, untuk interpretasi proses of informations gitu ya, atau meningkatkan confidence, ya meningkatkan confidence. Orang kalau beli brand tidak terkenal, tidak confidence ya. Tapi kalau brand itu sudah ada equity-nya, dia confident. Sony gitu, confidence gitu. Kalau kita dengar Tesla, wah confidence gitu ya. Nah, jadi confidence ini penting sekali di dalam brand. Terus kemudian brand itu juga melambangkan satisfactions, gitu ya, melambangkan satisfactions. Nah, ini unfair advantage sih sebenarnya ya, gitu. Dan ini yang kemudian bisa memprovide pada perusahaan-perusahaan itu efisiensi dan efektivitas di dalam marketing programs. Kalau brand kamu makin terkenal, budget iklan itu, budget komunikasi itu makin efektif begitu ya, makin efektif. Di awal-awal mungkin pada saat introductions masuk kepada pasar, kalau kita pakai teori product life cycle gitu, introductions market, ya budget iklan kita kelihatan kayak tenggelam gitu di laut. Responnya dikit, likes-nya dikit, dikit. Nah, tetapi kalau itu konsisten dilakukan, ya tentu dengan berbagai kreativitas dan juga targeting ya, maka bisa membuat brand itu menjadi well known di niche marketnya atau well known di pasarnya sendiri. Nah, itu akhirnya menyebabkan efisiensi efektivitas. Jadi in long run menurut David Eker, brand itu harus pindah dari awareness ke asosiasi, harus ke perceived quality, harus jadi brand loyalty, gitu ya. Bahkan kalau bisa dipatenkan, dilegalkan, other property assets. Nah, ini kurang lebih gambar ini menjelaskan seperti itu, ya. Jadi problem statement dari David Eker itu adalah how can I differentiate my organization through my brand. Jadi bagaimana kan brand itu interfacing yang paling depan
dengan customer, kan perusahaan di sini. Ya kan brand di sini, customer di sini. Jadi yang ketemu pertama kali itu dengan brand kamu, bukan dengan organisasi kamu gitu. Ya kan? Organisasi kamu PT apa gitu. Tapi mereknya A gitu. Konsumen kan ketemu A, bukan ketemu PT. Gitu. Nah, jadi sebenarnya penggambaran merek ini nih sebenarnya penting banget. Jadi merek ini harus dibuat terkenal mungkin maksudnya gitu ya. Nah, nanti untuk terkenal itu tentu ada teknik-tekniknya, tetapi bagaimana kemudian membuat terkenal itu dengan berbagai konsep. Jadi di dalam tahun-tahun era-era 90-an, marketing researchers itu increasingly observe ya benar-benar memperhatikan dengan sungguh, di riset dengan sungguh bahwa that brands are one of the most valuable assets a company has, with brand equity being one of the factors which can increase the financial value of a brand to the brand owner, although not the only one. Jadi memang sekali lagi Siki Prahalad dan Gary Hamel mengatakan proses kita, operations kita, sistem kita itu bisa jadi kompetensi inti. David Ecker mengatakan oke, bisa jadi inti perusahaan juga, tetapi brand itu juga bisa jadi valuable assets gitu ya. Nah, jadi akhirnya dia melihat perubahan-perubahan tersebut dan akhirnya David Eckers ketika dia lihat brand dan bagaimana perusahaan-perusahaan di dunia memanage brandnya dan melihat brand itu diposisikan sebagai strategik, akhirnya dia tergelitik untuk melakukan penelitian dan hasil penelitiannya itu dibuat buku namanya Managing Brand Equity 91 ya, ternyata 91 ini ya, dan itu ada framework-nya gitu ya. Framework-nya itu yang tadi aku sebutkan satu-satu tadi, ada brand awareness, perceived quality, associations, brand loyalty, dan other proprietary assets. Ada 5. Nah, jadi framework ini ya dia sebut the set of brand asset and liabilities linked to the brand gitu ya. Jadi brand itu kan nama atau simbol kan sebenarnya. Nah, itu di added value ya, dikasih added value. Diisi maksudnya, nama itu diisi, diinfuse, simbol itu diinfuse ya dengan apa? Dengan berbagai makna agar terjadi adding values gitu ya. Atau ada barang-barang tertentu atau merek tertentu yang dia tarik gitu ya, dia kurangi values-nya agar fokus misalnya. Nah, itu teknik. Nah, jadi di dalam hal ini David Ecker describe the following determinants gitu ya of brand equity. Ya, dalam hal ini brand loyalty, awareness, perceived quality, associations, and other property assets. Developing these factors, katanya gitu ya, developing 5 faktor-faktor ini creates brand equity which provide value to the customers. Nah, ujungnya sekali ngomong customer. Makanya tidak heran Jeff Bezos bilang kita itu hidup, Amazon itu hidup hanya lihat customer. Sudah, customer maunya apa? We provide. Customer maunya apa? Kita penuhi. Customer maunya apa? Kita kasih gitu. Jadi ini sesuatu yang penting sekali. Jadi ini kalau rekan-rekan ingin nanti ambil S2, MBA atau S3 misalnya, Anda boleh tuh meneliti tentang customer value gitu ya. Ini juga sesuatu yang menarik sih sebenarnya. Kita kalau bahas mengenai customer value. Dan kalau kita lihat memang attractiveness dari brand itu adalah lebih kepada bagaimana customer itu ketika memandang brand itu, jadi dia bisa repeat order sebenarnya ya. Jadi dia repeat seperti itu. Nah, itu adalah era-era 91 tuh. Nah, nanti kalau rekan-rekan baca marketing 4.0 ya, yang saya juga jadi editornya di buku itu, walaupun sedikit ya, tapi saya terlibat sedikit. Itu kita lihat bahwa memang customer pet itu sudah mulai beda gitu ya, customer pet beda. Jadi dari beli, kalau dulu beli lagi, sekarang katanya jadi advokat ya, jadi NPS. Nah, ini sesuatu yang menarik. Nah, how to use the model? The model helps in creating a brand strategy consisting of different brand elements and pattern gitu ya. Jadi brand strategy itu consisting daripada berbagai elemen brand dan pola ya. Jadi elemen brand itu kan bisa dari nama, ya, bisa dari warna,
bisa dari font, ya, bisa dari makna-maknanya, ya. Jadi makna-maknanya aqua misalnya gitu ya, maknanya adalah air gitu. Terus kita tambahkan air yang dari mana nih? Air yang dari yang kita sebut dengan pristine water misalnya, dan seterusnya. Jadi untuk apa brand itu sebenarnya kan untuk identify antara satu barang dengan barang lain kan. Jadi dia harus bisa clarified, enrich, differentiate gitu ya dari kompetitorsnya. Makanya organisasi harus pilih benar-benar nama yang benar, ya kan, font yang benar, warna yang benar, itu nggak boleh salah tuh, ya, kombinasi-kombinasi logo, kombinasi-kombinasi daripada makna itu tidak bisa dibiarkan, harus dijaga. Makanya banyak perusahaan-perusahaan buat brand manual, ya brand manual ketika dia berkembang, bikin cabang di mana-mana, ya, itu jagain konsistensi brandnya itu logo dan macam-macam, makna daripada logo dan macam-macam itu makin sulit, maka dia buat brand manual. Itu ya. Jadi sekarang menurut beberapa pakar mengatakan memang ada banyak variasi ya approaching untuk developing brand equity ya. Dan untuk measure ini gitu ya, untuk measure perusahaan-perusahaan ini seberapa baiknya mereka creating brand equity, David Akers suggest measuring the following attributes. Nah, ini alat ukurnya nih. Pertama, differentiations gitu ya. Jadi ketika buat logo, buat warna, buat apa itu kamu bisa differentiate dengan kompetitor kamu enggak? Langsung bisa dirasakan oleh customer nggak? Bedanya nggak? Gitu ya. Bisa dilihat langsung nggak? Kemudian yang kedua, satisfaction or loyalty gitu ya. Jadi brand itu menciptakan satisfaction or loyalty nggak kepada customer Anda. Ketiga, perceived quality. Ya, perceived quality itu maksudnya kualitas yang dipersepsikan. Kita tahu quality itu kan terdiri dari quality, cost, delivery, service, engagement. Kalau sekarang ya digital ada engagement, aku tambahin. Sebenarnya kalau di luar sana tuh ya QCD sebenarnya, quality, cost, delivery. Tapi rekan Makles buat QCDS, quality, cost, delivery, service. Aku nambahin QCDSA gitu ya, ada engagement gitu ya. Nah, jadi ketika bicara tentang perceived quality, berarti harus ada quality yang digambarkan sebagai apakah quality itu sendiri, cost, delivery-nya, service-nya, ataupun juga engagement-nya, gitu ya. Nah, itu perceived quality. Terus diukur lagi leadership or popularity-nya, gitu ya. Ini top of mind lah ya, bicara top of mind. Top of mind itu maksudnya adalah dari sekian macam merek di dalam kategori itu, yang pertama kali kamu ingat tuh apa itu, merek apa itu. Misalnya contoh saya sebutkan merek computers misalnya. Nah, pertama kali ya di otak kamu apa itu munculnya itu? Ya, kalau munculnya merek A gitu. Nah, itu merek A itu adalah top of mind, popularity, leadership gitu ya. Kemudian perceived value, jadi ini persepsi terhadap value. Karena setiap brand ada makna ya. Misalnya Aqua tadi ya, air jernih dari dalamnya tanah dan seterusnya dijaga oleh alam gitu. Jadi ada perceived value-nya atau air yang dijaga oleh alam. Brand personality ya kan. Jadi brand personality itu sekarang diterjemahkan sebagai human centric brand ya, human centric brand. Ya saya tahun 89 pernah no. 99 salah saya. 89 salah sih ini. 99. Tahun 99 saya pernah diundang sama salah satu sekolah desain, Imago namanya. Kenalan juga, terus kemudian berteman, terus mereka ngundang saya untuk bicara di kelas. Nah, aku tahun 99 sudah bilang bahwa brand itu kayak human, aku bilang. Jadi kamu harus memperlakukan brand itu seperti manusia, punya personality-nya, punya value-nya, ya kan, punya wisdom-nya, dan seterusnya. Nah, sayang aku nggak nulis itu di media. Aku nggak memperkenalkan di media. Nah, sekarang akhirnya ada orang yang ngambil. Ya, tetapi anyway, dengan humble saya katakan bahwa ya itu kontribusi kecil lah. Jadi nggak sebanding lah dengan ini, dengan para pakar ya. Kemudian organizational associations, brand awareness, market share, market price, distribution coverage. Ini adalah bagaimana cara mengukur tentang equity. Jadi kalau lihat dari cara mengukurnya aja tuh kompleks banget sebenarnya, gitu ya, kompleks banget sebenarnya. Dan ini
tidak ditujukan buat perusahaan kecil sebenarnya. Ya, nah ini sekali lagi ya, kita nanti perlu melihat bagaimana Eker bisa dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang masih startup misalnya. Measuring brand equity support decision making. Ya, jadi memang mengukur brand equity itu akan membuat kita jadi mudah untuk mengambil keputusan. Kita mau invest kemana, mau infuse apa, mau memperkuat komunikasi apa, gitu ya. Dan terakhir itu juga brand manajemennya. Nah, jadi brand manajemen ini merek-merek itu di manage gitu ya, secara kategorial, gitu ya. Misalnya Pepsodent itu adalah merek di dalam kategori brand management tentang gigi, misalnya gitu ya. All about tooth atau teeth gitu ya, gigi. Ya, brand management is primarily executed through various forms of communications gitu ya. Jadi pakai komunikasi. Nah, makanya ada istilah marketing communications ya. Based on analysis and planning about how a brand is positioned in the market, which audience the brand is targeted at, and what the desirable reputation of the brand is. Jadi sekali lagi komunikasi pemasaran akan sebenarnya memperkuat brand equity gitu ya. Melalui apa? Ya melalui analisa, melalui planning gitu ya. Nah, kalau dengar kata planning, kita ingat kata-kata si Kiefer Halat Gary Hamel, yaitu strategic intent ya, strategic intent. Nah, ini comments dari beberapa pakar, despite extensive study encompassing both what brand equity actually is, dia bilang, the focusing on psychological consumer behavior and how it can be measured, ya, focusing on the economic impact. Ya, katanya ada sedikit agreement katanya. Apa yang membuat brand equity ini bisa tercipta gitu? Apa yang mendrive brand equity? Gitu. Dan bagaimana mengukurnya? Gitu ya. Jadi banyak pakar ada yang nggak sepakat dengan cara dia mengukur gitu ya, atau cara dia mencapai itu, atau melihat atribut tadi, ada 5 faktor tadi ya, loyalty, awareness, perceived quality, asosiasi gitu ya. Jadi ada yang bilang apakah brand equity itu segitu gitu. Ya. Nah akhirnya muncul banyaklah teori, misalnya brand identity prism, kemudian brand personality model, Keller itu sampai 3. Nah ini ya akademis tapi keren menurut saya sih, customer based brand equity, ada yang brand knowledge model, ada brand report card gitu ya. Ya nanti saya coba lihat Keller ya. Saya belum melihat Keller secara utuh sih, jadi saya tidak berani komen juga. Tapi yang penting ini tanggapan-tanggapannya gitu ya. Jadi keren sekali ya. Jadi David Eker ini sebenarnya memicu suatu pandangan baru mengenai brand equity. Sebenarnya. Jadi brand itu yang tadinya dianggap sebagai logo-logo saja, terus bagi Eker diangkat menjadi strategic asset ya, luar biasa ya. Nah, ini makanya sampai hari ini saja saya kalau ketemu banyak perusahaan mereka pasti pakai Eker sih ya. Nah, ini ada buku-bukunya Eker, David Eker gitu ya, Managing Brand Equity, kemudian ada Keller gitu, Strategic Brand Management. Ini buku textbook ya. Oke ya, saya rasa ini yang kedua. Yang ketiga ya saya ingin habiskan saja materi ini sampai terakhir, nanti setelah itu kita boleh diskusi ya. Yang ketiga itu adalah value disciplines ya, jadi Tracy sama Wirsema. Nah, kalau dengar kata ini Anda pasti sering dengar lah kata model dia ini, karena sangat diperkenalkan oleh banyak konsultan di Indonesia ya. Product leadership, operational excellence, customer intimacy gitu ya. Jadi generik strategi yang best for our organization itu apa sih? Ini problem statement daripada mereka berdua gitu ya. Tracy dan Wisarma kemudian observe market leaders itu ternyata sangat fokus kepada 1 dari 3 value propositions ya, yaitu 1 adalah best performance yang dia sebut dengan operational excellence, best products yang disebut dengan product leadership, dan best total service yaitu customer intimacy ya. Jadi sekali lagi competitive advantage ini issues yang sangat abadi di strategic management. Maka penelitiannya banyak banget. Di Tracy dan Wisma akhirnya observe, ternyata perusahaan-perusahaan di dunia itu cuma 3 aja yang mereka pakai gitu ya, sebagai value proposition. Jadi mau apalah tekniknya, 3 ini yang dasarnya. 1 dia bilang
excellence di dalam operasional, excellence di dalam produk, excellence di dalam customer intimacy. Nah, jadi akhirnya dia mengatakan, nah 3 ini mestinya nggak bisa cuma satu-satu, ya sudah ambil 3-3-nya aja gitu. Nah, jadi dia mengatakan, udah 3-3-nya aja diambil. Nah, itu dia sebutnya value disiplin, gitu ya. Kenapa disebut value disiplin? Karena untuk mengejar 3 aspek ini, disiplinnya luar biasa. Harus berimbang, kan? Nah, these companies know they can be all things to all customers. Nah, ini apa ya? Ya, ini yang kita sebut dengan ya outliers-nya. Jadi walaupun 3-3-nya penting, tidak semua perusahaan mau kejar 3-3-nya gitu. Nah, jadi menurut Risi, dia mengatakan no, dia bilang kamu harus berusaha buat perusahaanmu 3-3-nya ini perfect gitu loh. Nah, ini yang disebut nanti dengan performance gap itu. Jadi untuk mensupport ini semua, dia bilang Wisserma sama Trisi mengatakan harus ada unique operating model gitu ya. Jadi core processes, business structure, management system, corporate cultures gitu ya. Nah, ini dia mengatakan ini harus ada kayak gini. So the idea is follows the essence of Porter 3 generic strategy. Jadi sebenarnya mereka lihat Porter punya teori ya kan, yaitu cost leadership, differentiation and market segmentation atau focus. Nah, jadi tidak ada teori yang baru ya, sebenarnya mereka mengembangkan saja gitu. Nah, Trisi and Wisama tahun 95 itu content that there are 4 rules to obey to become market leaders. Jadi ada 4 hal yang bisa membuat kita jadi market leader. 1, provide the best offer in the marketplace by being the best on one of 3 identified value dimensions gitu ya. Jadi kasih the best offer pakai 3 dimensi ini dia bilang. Nah, to achieve this, organisasi harus develop value propositions. Compelling, unmatched. Unmatched itu maksudnya tidak mudah ditiru. Make sure that 2 value dimensions that are not chosen are also implemented competitively. Jadi maksudnya kalau perusahaan bilang, aku nggak sanggup 3-3-nya ini, aku cuma sanggup 1, ya sudah, yang 2 yang lain harus dibuat atau diimplementasikan saja, tetapi dibuat competitively. Itu ya. Dan ini sebenarnya kontras banget dengan Porter katanya yang wants that trying to do everything well increases the risk of not focusing enough and getting stuck in the middle. Jadi Porter percaya bahwa fokus strategi itu penting, gitu ya. Nah, sedangkan Tracy dan bersama mengatakan hari ini nggak bisa cuma satu aja katanya gitu ya. Nah, sustain marketing dominations by continuous improvement of value. Yang keempat, yang ketiga, yang keempat adalah make sure the organization operating model as well tuned with the chosen value dimensions. Jadi ada 4 ini. Ya, jadi pertama, achieving best offer ya melalui 3 value tadi. Make sure bahwa kalau misalnya cuma pilih 1, maka yang 2 value tadi diimplement saja, walaupun tidak menjadi strategi competitive advantage. Yang ketiga, harus improve terus value-nya agar bisa sustain di pasar. Yang keempat adalah adopsi operating model yang cocok dengan dimensi yang dipilih. Ya, kan ada 3 dimensi tadi, ya harus dipilih. Jadi results-nya adalah ketika perusahaan itu disuruh milih value disiplin apa, atau kemudian dipaksa oleh Wisama sama Trisi untuk adopsi 3-3-nya, gitu ya, maka in the same time, ya kan, kategori customer-nya juga diseleksi, ya kan, terjadi choices of business discipline, ya, dan customer kategori. Jadi maksudnya adalah ketika perusahaan itu mencoba menggunakan 3 value ini, pasar yang dibidik, bisnis model yang dipakai, itu justru sempit gitu. Karena kalau terlalu lebar, nggak kuat gitu. Ya, nggak kuat, karena terlalu banyak hal pernak-pernik yang mesti diurus. Jadi harus fokus gitu. Nah, Tracy and Wisama argue that becoming an industry leader requires a company to choose value discipline that takes into account its capabilities and culture as well as customer strengths. Jadi greater challenge-nya itu adalah sustain that focus, to drive that strategy through organizations, to develop internal consistency, and to confront necessary change. Jadi, dia mengatakan, yang menjadi tantangannya hari ini adalah apa? Karena
value disiplin ini dipakai juga sama kompetitor. Jadi kalau kamu nggak mau sustain atau nggak mau fokus di situ, tidak mau drive value ini jadi strategi, tidak mau develop internal consistency dalam menggunakan strategi value ini, dan kemudian tidak mau confront change untuk berubah untuk mengadopsi 3 value ini, dan kamu akan kalah. Dia bilang gitu, akan kalah. Nah ini komen yang mengatakan ada pakar-pakar yang kemudian mengembangkan jenis strategi Porter, misalnya contoh Cliff Bauman dan David Faulkner, ya kan, yang menciptakan Bauman Strategy Clock. Dia bilang model-model yang ada ini sebenarnya yang dipakai oleh Tracy and Wisoma ini sebenarnya tidak kemudian bisa melihat competitive position sebenarnya di pasar itu. Gitu ya. Jadi maksudnya 3 value itu kalau dipakai semua kan berarti kan kamu broad banget, ya kan, competitive position-nya sangat luas sekali. Nah, sedangkan menurut Bowman yang mengatakan ini harus ada position sebenarnya, ya. Jadi harus ada posisinya. Terlalu lebar juga bahaya. Nah, ini sebenarnya ya dia kayaknya membela Porter gitu. Porter mengatakan fokus ya, harus fokus. Jadi Bowman mengatakan competitive advantage itu akan berrelasi dengan cost atau differentiations. Jadi hati-hati ketika bikin 3 model value sekaligus diimplement ke perusahaan, cost-nya mana, kata gitu ya, cost-nya mana. Nah, sedangkan di pasar itu competitive situations bisa jadi hanya ngomong tentang cost sama differentiations gitu loh. Nah itu yang menjadi komen daripada Tracy and Wisserma ini. Ya, dan several critics juga questions the use of all this generic strategy gitu ya. Jadi nggak ada banyak konsensus mengatakan bahwa penggunaan 3 strategi atau value ini justru akan membuat perusahaan jadi sukses. Malah mungkin bisa makin bingung katanya gitu ya. Jadi pembela Porter nih sebenarnya yang nyerang si Tracy and Wisserma ini ya. This argument based on fundamental principle that differentiation will incur cost. Nah ini sekali lagi ya bicara cost. Setiap kali mendeploy sesuatu kan ada cost-nya. Buat strategi tertentu ya ada cost-nya. Ini 3 model sekaligus, ya selesai. Nah, kemudian ada pembela-pembelanya Tracy and Wisserma juga. Dia mengatakan, ya contohnya kayak Baden Fuller and Stopford ini, dia bikin buku judulnya Rejuvenating the Major Business, The Competitive Challenge. Dia mengatakan bahwa justru dari penelitian mereka, perusahaan-perusahaan yang sukses itu di era-era tahun 90-an 2000 itu adalah perusahaan-perusahaan yang bisa embrace what they call the dilemma of opposites gitu ya, the dilemma of opposites. Jadi maksudnya hari ini justru yang nggak bisa diimitate itu ya kan dilema-dilema ini dia bilang gitu. Kalau kamu cuma bicara cost sama differentiation, itu mah bisa ditiru katanya gitu ya, bisa ditiru. Tapi kalau yang dibuat dilema gitu, ya satu operation harus excellence, produk harus leadership gitu ya, harus customer intimacy kan kayak dilema gitu kan. Bagaimana misalnya customer intimacy dibilang cost-nya rendah kan enggak gitu. Customer intimacy kan cost-nya juga tinggi gitu kan. Bagaimana bisa membuat operational excellence kalau nggak pakai investasi? Investasi kan tinggi gitu loh. Nah, jadi dia mengatakan justru yang kayak gini kata si Baden, Fuller, and Stopford yang mengatakan justru perusahaan yang dilema kayak gini justru tidak mudah ditiru, justru jadi kompetitif gitu ya. Nah, jadi didukung lagi oleh penelitian dari Kim and Marbo ya tahun 2005 dia mengatakan bahwa it is shown evidence bahwa successful firms, jadi perusahaan-perusahaan yang sukses itu memang practicing a hybrid strategy, gitu, seperti yang dikemukakan oleh Tracy and Wisserma. Nah, jadi ada 2 kubu nih, satu pakai fokus Porter gitu ya, yang kedua itu yang menggunakan multiple strategi ya atau multiple values di dalam organisasi. Gitu ya, ini buku-bukunya ya, Discipline of the Market Leaders, kemudian ada Customer Intimacy and Other Value Disciplines, itu dari Harvard Review dan seterusnya ya. Nah, ini mungkin yang terakhir yang saya mau sampaikan, yaitu satu model yang cukup legend, ya kita cukup heboh waktu itu 2005 muncul buku ini,
Blue Ocean Strategy dari Chan Kim and Marbo ya. Jadi menurut mereka berdua, mereka meneliti ya bahwa sebenarnya hari ini pasar itu kayak red ocean ya, saling dipukul-pukul sama kompetisi gitu ya, saling exploit gitu ya, existing demand gitu. Jadi demand-nya segini ya semuanya ada di situ gitu. Jadi pasarnya misalnya segini, perusahaannya 1.000 gitu. Wah, jadi dia bilang existing demand-nya dieksploit gitu. Kemudian ada value cost trade off gitu ya. Jadi suka trading value dan cost gitu ya. Jadi value naik, cost-nya juga naik. Value turun, cost-nya turun gitu kan. Nah, tetapi ada trade off kadang-kadang mau pilih cost apa value gitu ya. Nah, align the whole system with the firm's activity strategy ya kan. Yang tadinya diferensiasinya cuma 2 yaitu choice of differentiation and low cost. Nah, kemudian dia mengatakan sebenarnya bisa dibuat satu pasar baru atau blue ocean itu mereka sebutnya. Tapi harus ada strateginya dia bilang. Jadi kita harus create uncontested market space, kemudian make competition irrelevant gitu ya, create and capture new demand, break the value cost trade off. Cost sama value itu bisa diakurin menurut dia gitu ya. Align the whole system of the firm's activity to pursue differentiation and low cost. Ya, jadi tesisnya itu adalah how can we create a long-term plan to sustain competitive advantage by focusing on new markets without focusing on competitions. Jadi maksudnya bisa nggak sih kita buat satu strategi buat market baru. Jadi kita di depan tidak dalam kompetisi terus nih, tapi kita create new market gitu ya. Sehingga kita bisa lari, bisa ambil keuntungan dari situ cukup besar karena tidak ada kompetisinya. Jadi Kim and Marbo develop strategi ini ya, building an earlier publications, explore the insight ya dari satu organisasi tertentu yang katanya bisa create new demand. Ya, menciptakan uncontested market space gitu atau blue oceans. The central idea itu adalah stop competing in overcrowded industries ya gitu ya. Jadi sekarang dia mengatakan komoditi semua barang-barang itu. Jadi tadinya barangnya unik, punya value, begitu masuk pasar red oceans, generik langsung. Begitu generik, langsung terjadi turun harga. Turun harga means turun profit dan akhirnya banyak yang mati gitu. Jadi dia mengatakan ngapain main-main di situ gitu ya. Jadi dia mengatakan main di uncontested market space, buat market space baru. Ya kan di sana ada better profits, mereka bisa growth lebih cepat di situ dan ada brand equity yang last for decades katanya gitu. Gitu ya. Nah, ini nggak tahu ini mimpi atau bisa jadi kenyataan, tapi ya ada beberapa kasus yang mereka bawa dan benar sih gitu ya. Ada sih kasus seperti itu. Tapi seberapa sering ya kan gitu aja. Nah, kalau kita bicara itu, maka the authors provide many examples of businesses that created new market, gitu ya. Present a model for crafting supporting strategies. Jadi, ada beberapa examples. Jadi, kalau kita bicara, dia bilang ada model-modelnya, gitu ya. Satu adalah eliminate factors in your industry that no longer have value. Jadi, eliminate factors. Jadi, ada faktor-faktor yang di-eliminate. Contoh misalnya, operator hari ini, gitu ya. Dulu sangat kuat di voice and SMS, sekarang di-eliminate. Sudah tidak ada value lagi, sudah dibuat murah aja sudah. Kedua, reduce factors that overserve customers and increase cost structure for no gain. Jadi misalnya kayak Garuda gitu ya, nambahin service terus, ya kan? Itu kan nambahin service kan cost terus itu, increase cost. Nah, hari ini mereka harus reducing gitu ya kan, harus kurangi itu servisnya gitu ya, satu-satu dilihat apa yang nggak relevan ya segera dibuang agar mengurangi cost. Atau risk factors that remove compromises buyer must make gitu ya. Jadi nyari faktor-faktor yang bisa membuat si buyer-nya itu tidak compromise dengan kamu gitu ya. Jadi ditambahkan hal tertentu. Keempat, create factors that add the new source of value, ya ditambahkan value-value baru. Jadi in addition, Kim and Marbo gitu ya, dia list practical tools, methodology and framework ya untuk formulasi dan executing Blue Ocean Strategy gitu ya. Dan kemudian di tahun 2009 mereka buat artikel How Strategy Shapes Structure gitu ya, di mana mereka
stress the importance of aligning across value profit people gitu ya. Jadi value profit people ini harus di-align, ya kan, harus di-align. Kemudian dan katanya bisa dipakai buat yang baik kepada organisasi yang tradisional maupun kepada organisasi Blue Ocean sebenarnya, gitu ya. Nah, jadi results-nya Blue Ocean Strategy should result in making competition irrelevant. Therefore, organization need to avoid using existing competitions as benchmark. Jadi, Kim dan Marbo mengatakan, sudah jangan lihat benchmark, sudah. Benchmark itu bikin kamu jadi makin ingin masuk ke kompetisi-kompetisi yang aneh-aneh, dia bilang gitu ya. Jadi, daripada lihat-lihat orang lain, sudah, mari kita bikin ini sendiri, katanya gitu ya. Jadi, leaping the product, leaping the market gitu, leaping the values sehingga akhirnya bisa membuat kompetisi jadi irrelevant. Jadi dia ajak perusahaan-perusahaan di dunia untuk berpikir kreatif, inovatif lah gitu ya. And the result adalah Blue Ocean Strategy ini bisa reducing cost karena ya masuk akal sih, karena kalau itu market baru kamu bisa masuk terus kamu bisa cepet ya growth-nya. Skala ekonomi kan jadi cepet gitu sehingga akhirnya cost kamu bisa juga rendah dan itu bisa jadi competitive advantage katanya. Jadi cost and value-nya nggak usah di trade off, sudah ini jadi satu aja gitu ya. Jadi kayak Cirque du Soleil ini aku udah tahu bacanya bener nggak ya, Cirque du Soleil ini sirkus matahari dari Kanada ini. Ya kan dia omitted ya, ngurangi cost elemen tradisional sirkus gitu ya. Misalnya animal X itu ya, Ailey concessions. Kurangi semua sama dia, bikin sirkus manusia kan, ya kan. Jadi mengurangi cost structure, enabled, ya kan, perusahaan itu bisa dalam hal ini Cirque du Soleil create atau provide sophisticated elements from theaters that appeal to adult audiences gitu ya. Jadi bikin tema, itu bikin original score, enchanting set, change every year gitu ya. Saya pernah lihat Cirque du Soleil di Las Vegas ya. Wah, itu ya memang keren sih. Ya sekarang nggak usah lihat di Las Vegas, dah lihat YouTube aja sudah ada. Gitu ya. Keren banget. Comments ya, the logic behind Blue Ocean Strategy, ada yang komen itu katanya counter intuitive, katanya dia mengatakan Blue Ocean itu seldom banget ya, result-nya itu seldom ya. Jadi maksudnya jarang lah dapat inovasi-inovasi yang kayak gini, dia bilang gitu ya. Jadi sangat sulit sekali gitu, dan dia mengatakan banyak organisasi juga nggak sanggup menuju ke situ karena terlalu jauh gitu, distant waters, ya kan, sangat jauh. Jadi dia mengatakan most blue oceans itu created from within, not beyond katanya. Jadi kalau kita lihat pakar-pakar tuh yang ngomenin Chan Kim dan Marbo ini mengatakan, waduh katanya itu mungkin dalam sejarah misalnya 100 tahun mungkin cuma beberapa aja yang bisa create blue oceans gitu ya. Jadi sangat susah sekali. Ya, jadi incumbents katanya biasanya create blue oceans dari core business. Nah, ini komen-komen ini sebenarnya mengukuhkan pandangan si Kepra Gary Hamels tentang core competencies gitu ya. Jadi ada banyak peneliti-peneliti juga akhirnya ngebelain si Kepra Gary Hamels gitu ya di dalam hal ini. Contohnya ini adalah yang saya temukan itu adalah misalnya Jonas sama Gejel ini ya, Nordstrom ini, dia mengatakan di dalam bukunya Funky Business mengatakan ya katanya core business itulah sebetulnya Blue Oceans gitu ya. Nah, Blue Ocean Strategy inspiring way to look fresh at familiar environment with you to find. Ya memang Blue Ocean Strategy ya fresh idea lah ya, fresh idea. Jadi banyak dari perusahaan tuh hanya lihat revolution, lihat existing competencies, lihat existing competitions. Kenapa nggak lihat new market? Nah, itu pandangan dari Chan Kim dan Marbo. Ini adalah ininya, artikel-artikel, buku-buku yang saya jadikan referensi, ya. Silakan nanti rekan-rekan kalau ingin membacanya, membelinya, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, rekan-rekan sekalian, saya cukupkan